Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk kembali melakukan pertemuan meskipun secara daring. Baik, pada kesempatan ini kita berada pada pertemuan ke-13 mata kuliah fisiologi ternak. Adapun materinya yaitu mengenai pertumbuhan atau fisiologi pertumbuhan. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus pahami dulu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan supaya nanti pada pembahasan selanjutnya itu kita tidak tumpang tindih antara pertumbuhan dan perkembangan. Definisi pertumbuhan sendiri itu yang paling sederhana adalah perubahan ukuran yang meliputi perubahan berat hidup, bentuk, dimensi linear, dan komposisi tubuh, termasuk perubahan komponen-komponen kimia, terutama air, lemak, protein, dan abu pada karkas. Kemudian ada yang memberikan definisi yang lain. Pertumbuhan adalah proses pertambahan biomassa atau ukuran, meliputi massa, volume, tinggi, dan jumlah yang sifatnya irreversibel, artinya tidak dapat balik ke kondisi semula, dan bersifat kuantitatif. Artinya sifat-sifat pada pertumbuhan itu dapat diukur menggunakan satuan-satuan tertentu. Misalnya massa atau berat itu bisa diukur menggunakan timbangan, satuannya bisa kilogram atau yang lainnya. Kemudian volume ini juga bisa diukur, satuannya misalnya liter atau kubik. Kemudian tinggi juga bisa diukur, satuannya bisa sentimeter, bisa meter, bisa milimeter. Kemudian jumlah ini juga bisa diukur, berapa satuan. Kemudian bersifat irreversibel, artinya pada pertumbuhan itu organisme atau ternak yang bertumbuh itu tidak bisa kembali ke kondisi awal. Jadi misalnya anak sapi yang bertumbuh sampai dewasa itu tidak bisa lagi kembali dia menjadi anak sapi seperti semula. Itu yang dimaksud bersifat irreversibel. Kemudian perkembangan adalah proses untuk mencapai kematangan atau proses terspesialisasinya sel-sel tubuh menjadi struktur dan fungsi tertentu. Tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan kedewasaan. Atau ada yang memberikan definisi yang lain, yaitu proses perubahan bentuk dan tingkat kematangan makhluk hidup yang disertai terjadinya diferensiasi sel, histogenesis, organogenesis, dan gametogenesis. Kemudian perkembangan itu bersifat kualitatif, artinya sifat-sifat pada perkembangan itu tidak bisa diukur menggunakan satuan-satuan tertentu. Jadi sama misalnya ternak yang mengalami perkembangan dari anak sapi misalnya berkembang sampai pubertas, nah itu tidak ada satuannya pada saat pubertas. Dia hanya diketahui pubertas atau belum,
tetapi tidak ada satuannya untuk menentukan berapa pubertasnya. Kemudian proses pertumbuhan itu dimulai dari terjadinya pembuahan. Setelah terjadi pembuahan itu terjadi pertumbuhan itu melalui hiperplasia, perbanyakan sel, dan hipertrofi atau pembesaran sel. Dilihat dari dari proses pertumbuhannya, apakah dia hiperplasia atau pembesaran, itu ternyata pada awal 2/3 masa kebuntingan itu pertumbuhan ternak itu didominasi oleh proses hiperplasia atau perbanyakan sel. Nah, ini contoh perbandingan antara hiperplasia dan hipertrofi. Hiperplasia itu pertambahan jumlah sel. Di sini kita lihat yang tadinya jumlah selnya yang berwarna hijau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena dia mengalami pertambahan jumlah sel, terjadi pembelahan, maka jumlah selnya itu bertambah menjadi dari 10 menjadi 20. Sedangkan pada hipertrofi itu yang bertambah itu hanya ukurannya. Di sini kita lihat contohnya, jumlah selnya 10. Setelah mengalami hipertrofi itu jumlahnya tetap 10, tetapi ukuran selnya itu menjadi lebih besar. Dan, pertumbuhan pada ternak sendiri itu umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan prenatal atau pertumbuhan selama sebelum kelahiran dan pertumbuhan postnatal atau setelah kelahiran. Pertumbuhan prenatal itu merupakan pertumbuhan pada periode waktu selama masih embrio yang kemudian tumbuh berkembang menjadi fetus. Atau dengan kata lain, pertumbuhan prenatal merupakan pertumbuhan pada periode waktu hidup dalam kandungan. Ini seperti yang dijelaskan di awal, mulai dari setelah terjadinya fertilisasi, setelah terjadi pembuahan, terjadi penggabungan antara sel sperma dan sel telur, kemudian menjadi zigot. Tadinya dari satu sel mengalami hiperplasia, terjadi pembelahan menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, dan seterusnya. Kemudian berkembang terus menjadi embrio. Kemudian organ-organ tubuhnya mengalami sel-sel yang ada pada embrio itu mengalami perkembangan. Dia ada yang terspesialisasi sehingga bisa menjadi organ-organ tertentu. Ada yang menjadi hati, ada yang menjadi saluran pencernaan dan lain sebagainya. Ada yang menjadi otot, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi kulit. Kemudian embrio terus berkembang sampai menjelang kelahiran. Kemudian anak sapi itu akan dilahirkan. Nah, setelah anak sapi dilahirkan, maka pertumbuhan selanjutnya itu disebut pertumbuhan postnatal. Ini kita lihat pertumbuhan dan perkembangan pada embrio ayam itu mulai dari hari pertama. Itu jaringan embrio mulai berkembang. Kemudian hari kedua jantung itu mulai terbentuk. Hari ketiga pembuluh darah mulai berkembang. Kemudian hari keempat
Ini sayap dan kaki sudah mulai terbentuk hari ke-6. Kemudian paruh juga mulai terbentuk hari ke-7, semakin berkembang. Kemudian hari ke-8 bulu sudah mulai terbentuk. Hari ke-9 cakar sudah mulai keluar. Hari ke-12, kemudian hari ke-13, hari ke-14 itu bulu-bulunya sudah banyak. Hari ke-16 itu semua bagian bulu itu sudah tumbuh. Kemudian hari ke-18 ini yolknya atau kuning telurnya terserap ke bagian perut. Hari ke-20 itu mulai buka cangkangnya, dan hari ke-21 anak ayam itu sudah keluar. Nah, ini kita lihat pada ternak sapi. Mulai dari terjadinya fertilisasi, setelah terjadi perkawinan, sperma masuk, kemudian akan membuahi sel telur yang ada di dalam organ reproduksi sapi betina. Ini kita lihat satu sel sperma yang berhasil masuk, kemudian terjadi fertilisasi. Hari pertama sampai hari ke-10 itu terjadi blastulasi dan gastrulasi. Embrio itu berkembang dari satu sel menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, dan seterusnya. Mulai hari ke-6 itu sudah menjadi morula. Hari ke-14 itu sel-sel germinal itu sudah terbentuk, kemudian terjadi gastrulasi. Nah, ini yang akan berkembang menjadi jaringan-jaringan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian hari ke-10 sampai 25 itu terjadi hatching. Nah, pada tahap awal tadi sel itu berkembang, jumlahnya bertambah, tetapi ukurannya itu semakin kecil karena dia masih berada di dalam zona pellucida. Setelah keluar dari zona pellucida, kemudian terjadi implantasi. Sistem saraf yang terlebih dahulu berkembang. Ini tulang-tulang belakang pada hari ke-20 sampai 22 sudah mulai terbentuk, kemudian jantung sudah mulai berdetak, kemudian kaki itu sudah mulai terbentuk.
plasenta yang menyuplai makanan dan sisa-sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Jantung terus berdenyut. Pada hari ke-45 itu bagian-bagian sudah terbentuk bagian hati, jantung, paru-paru. Pembentukan organ-organ tadi itu masuk ke dalam kategori perkembangan. Kemudian mulai hari ke-25 sampai hari ke-30 ini kita lihat di dalam uterus. Kita lihat anak sapinya di dalam ini, organ-organnya sudah terbentuk sempurna. Bagian-bagiannya sudah ada semua. Ada kaki, ada kepala, ada kaki belakang, ada ekor, tulang rusuk. Ini 75% pertumbuhan sapi itu terjadi pada akhir masa kebuntingan. Ya, kita lanjut pertumbuhan postnatal. Yaitu pertumbuhan postnatal itu dimulai dari saat dilahirkan sampai dengan terjadinya kematian secara alami. Pada saat lahir sampai dengan saat penyapian itu terjadi pertumbuhan yang relatif cepat, dan kemudian setelah umur sapi itu mengalami penurunan pertumbuhan. Artinya ternak itu tetap bertumbuh, tetapi laju pertumbuhannya itu sudah tidak secepat pada saat sebelum di sapi. Nah, ini kita lihat grafik pertumbuhannya. Mulai dari pembuahan itu masih belum bisa dilihat pertambahan berat hidupnya. Nah, setelah lahir itu ternak itu sudah bisa diamati secara langsung pertambahan pertumbuhan tubuhnya. Nah, di sini kita lihat kenapa pada saat lahir ini grafik pertumbuhannya itu tidak dimulai dari nol. Nah, karena pada saat dilahirkan itu ternak itu sudah memiliki berat lahir yang terjadi akibat terjadinya pertumbuhan selama postnatal. Jadi pertumbuhannya pada saat lahir itu tidak dimulai dari nol, tetapi sudah ada berat lahir. Nah, kita lihat di sini grafiknya itu pada saat awal itu
cukup tinggi, kemudian setelah di sini ini setelah rumennya berkembang sempurna, itu pertumbuhannya menjadi semakin cepat sampai saat mencapai pubertas atau dewasa kelamin. Kemudian setelah mencapai dewasa kelamin, ternak itu masih bertumbuh, tetapi kecepatan pertumbuhannya itu sudah menurun. Jadi di sini mendekati rata sampai mencapai dewasa tubuh. Ini kita lihat grafik yang lain atau kurva yang lain. Ini mulai dari ternak dilahirkan atau mulai dari awal pertumbuhan itu cenderung lambat. Kemudian setelah rumennya berkembang sempurna, itu pertumbuhannya menjadi semakin cepat sampai awal inseminasi atau pertama kali dikawinkan, kemudian melahirkan, dan sampai pada saat ternak itu mencapai dewasa tubuh. Kemudian kalau kita lihat jaringan yang berkembang, perubahan persentase jaringan selama pertumbuhan, itu kita lihat pada awal pertumbuhan itu jaringan kulit itu pertumbuhannya sampai dewasa itu relatif kecil. Demikian juga tulang. Sedangkan jaringan otot itu lebih tinggi, tetapi setelah mencapai dewasa tubuh atau maturity, itu kecepatannya sudah berkurang. Sedangkan setelah ternak itu mencapai pubertas, itu justru pertumbuhan lemak yang semakin cepat. Makanya di sini kita lihat pertumbuhan lemaknya itu lebih tinggi daripada pertumbuhan otot maupun pertumbuhan tulang dan kulit. Kemudian kalau kita bandingkan persentase antara tulang, lemak, dan otot, itu laju pertumbuhannya, persentase otot itu pada saat lahir itu tinggi, tetapi setelah mengalami pertambahan berat badan, itu persentase ototnya berkurang. Demikian juga persentase tulang itu juga mengalami penurunan. Sedangkan persentase lemak itu seiring bertambahnya umur itu semakin tinggi. Makanya kalau kita lihat pada manusia, itu umumnya semakin bertambah umur itu semakin gemuk. Kemudian ini grafik atau kurva laju pertumbuhan. Ini penjelasan dari kurva sebelumnya, bahwa pada awal pertumbuhan itu laju pertumbuhan itu relatif kecil, kemudian setelah rumen sapi itu sempurna, itu laju pertumbuhannya itu menjadi cepat sampai dia pubertas. Kemudian setelah mencapai dewasa kelamin, itu laju pertumbuhannya itu mulai berkurang.
Ini bukan pertumbuhan yang berkurang, tetapi laju pertumbuhannya yang berkurang. Jadi kecepatan pertumbuhannya yang berkurang. Kalau tadinya misalnya bertambah dari 0,5 kemudian 0,6, 0,7 misalnya. Nah, setelah mencapai titik puncak, ini kecepatannya kembali berkurang menjadi misalnya dari di sini kecepatannya 1 kilogram per hari, maka di sini pertambahannya berkurang misalnya menjadi tinggal 1,8 atau 1,7 0,8 atau 0,7 kilogram per hari. Jadi kecepatan pertumbuhannya yang berkurang, bukan pertumbuhannya yang berkurang. Ternak tetap bertumbuh, tetapi pertumbuhannya yang menurun. Kemudian ada pertumbuhan yang lain, yaitu namanya pertumbuhan kompensasi. Itu terjadi biasanya pada ternak yang pada periode tertentu itu mengalami kekurangan nutrisi sehingga tubuhnya itu menjadi kurus. Setelah ternak tadi yang kekurangan nutrisi diberikan nutrisi yang cukup, itu dia akan kembali mengalami pertumbuhan yang cepat, sehingga pada titik tertentu itu akan pertumbuhan antara ternak yang normal dengan ternak yang awalnya kekurangan nutrisi itu akan mencapai kondisi yang sama. Nah, pertumbuhan yang pada ternak yang sempat kekurangan nutrisi itulah, kemudian dia mengalami diberi nutrisi yang cukup, dia akan mengalami pertumbuhan yang cepat. Nah, di sini kita lihat grafiknya itu naik dengan cepat sehingga dia bisa mencapai titik yang sama dengan ternak yang mengalami pertumbuhan normal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sendiri itu ada sebenarnya ada banyak, dan kalau kita membahas pertumbuhan pada ternak itu sangat kompleks karena banyak faktor yang terlibat. Yang pertama, genetik. Ini bisa kita amati misalnya antara ayam buras dan ayam ras, antara ayam kampung dengan ayam potong misalnya. Meskipun kedua ayam tersebut diberi pakan yang sama, kemudian hidup dalam lingkungan yang sama, itu pertumbuhannya pasti akan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena antara ayam buras atau ayam kampung dengan ayam ras itu terdapat perbedaan genetik, sehingga ayam ras itu memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibanding ayam buras. Atau pada sifat-sifat yang memiliki heritabilitas yang tinggi, itu ternak yang dilahirkan atau ternak dari tetua yang memiliki produksi tinggi itu akan memiliki pertumbuhan yang lebih bagus dibanding ternak yang dilahirkan dari induk yang pada sifat tersebut itu rendah. Misalnya umur sapi. Ternak yang dilahirkan dari induk yang memiliki berat sapi tinggi itu akan memiliki berat sapi yang lebih tinggi dibanding ternak yang dilahirkan dari induk yang memiliki berat sapi yang rendah. Itulah perbedaan genetik bisa mempengaruhi pertumbuhan pada ternak.
Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Itu yang pertama ada makanan, kemudian ada faktor iklim. Faktor makanan itu tentu berhubungan dengan kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan. Misalnya itu vitamin, mineral, asam amino, dan lain sebagainya. Ternak yang memiliki genetik sama, misalnya sama-sama ayam potong misalnya, ternak yang satu diberi pakan yang bagus, kemudian ternak yang satu hanya diberi dedak, misalnya. Nah, pasti pertumbuhan antara kedua ternak tersebut itu akan berbeda. Pasti ternak yang kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan baik itu akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibanding ternak yang kandungan nutrisi pada pakannya itu kurang. Kemudian faktor iklim, antara ternak yang di lingkungan panas dengan di lingkungan dingin itu pasti juga akan berbeda. Ternak yang di lingkungan panas itu biasanya pertumbuhannya itu lebih kecil dibanding ternak yang hidup di lingkungan dingin. Kemudian yang ketiga, hormon kelamin. Itu ada androgen dan estrogen. Androgen itu fungsinya untuk anabolisme protein pada otot. Perannya itu meningkatkan dengan meningkatnya anabolisme, maka protein pada lemak itu meningkat, sehingga jaringan lemak itu turun. Jadi peran androgen itu pada tubuh itu meningkatkan protein otot dan menurunkan lemak otot. Kemudian estrogen itu kebalikannya dari androgen, itu meningkatkan perlemakan pada otot. Kemudian kita masuk ke hormon pertumbuhan atau somatotropin hormon atau growth hormone. Hormon pertumbuhan itu dihasilkan oleh kelenjar hipofisa anterior dalam jumlah banyak sejak lahir sampai dengan akil balik. Kemudian pada saat akil balik atau dewasa kelamin, produksinya itu menurun tetapi tidak berhenti sama sekali. Makanya hormon pertumbuhan itu tetap ada meskipun pada ternak yang sudah mencapai dewasa tubuh. Karena ternyata hormon pertumbuhan itu perannya bukan hanya merangsang pertumbuhan, tetapi juga metabolisme pada tubuh. Hormon pertumbuhan atau growth hormone itu merupakan hormon polipeptida. Artinya hormon ini mengandung protein. Karena hormon ini mengandung protein, berarti hormon ini dikode oleh gen pada DNA. Makanya ada beberapa penelitian itu bisa mengidentifikasi perbedaan gen growth hormone berdasarkan perbedaan urutan basa nukleotida DNA-nya. Kemudian efek fisiologis dari growth hormone itu ada efek langsung. Efek langsungnya itu hasil dari perikatan growth hormone ke reseptornya itu pada sel-sel, misalnya sel-sel lemak atau adiposit. Itu
pada jaringan adiposit itu memiliki reseptor GH atau kalau gennya itu GHR, growth hormone receptor. Growth hormone itu menstimulir adiposit untuk memecah trigliserida dan menghambat kemampuan sel-sel itu untuk mengambil dan mengakumulasi lipida yang bersirkulasi. Jadi growth hormone itu merangsang pemecahan lemak dan menghambat kemampuan sel untuk menyerap lemak dari darah sehingga bisa mengurangi penimbunan lemak. Kemudian ada efek tidak langsungnya, yaitu dimediasi terutama oleh insulin-like growth hormone. Ini ada beberapa hormon, ada IGF-1 sampai ada beberapa. Nah, efek dari growth hormone ini yang dimediasi oleh IGF-1 itu suatu hormon yang disekresikan oleh hati dan tenunan lain sebagai respon terhadap growth hormone. Itu sebagian besar efek pertumbuhannya. Growth hormone sendiri hanya disebabkan oleh IGF yang bekerja terhadap sel-sel targetnya. Artinya growth hormone itu merangsang hati atau menstimulasi hati untuk mensekresikan hormon IGF-1 atau IGF-1. Nah, hormon IGF-1 inilah nanti yang akan bekerja pada sel-sel targetnya. Hormon IGF-1 sendiri itu memiliki fungsi yang sangat banyak. Dia terlibat pada pertumbuhan, pada metabolisme, dan reproduksi. Nah, di sini kita lihat mekanisme kerja hormon. Hipotalamus menerima rangsangan dari luar, kemudian mensekresikan GHRH atau growth hormone releasing hormone. Fungsinya itu merangsang adenohipofisa atau hipofisa anterior untuk mensekresikan growth hormone. Kemudian growth hormone sendiri itu merangsang hati untuk mensekresikan IGF-1 atau IGF-1. IGF-1 inilah yang kemudian bekerja pada sel-sel target, itu pada jaringan otot, pada jaringan tulang, dan jaringan lemak. Pada otot, IGF-1 itu meningkatkan akretasi protein dan oksidasi asam lemak. Sedangkan pada tulang itu meningkatkan panjang. Kemudian pada jaringan adipose itu meningkatkan lipolisis atau lisis lemak atau perombakan lemak. GH sendiri itu pada hati itu menurunkan sintesis asam lemak dan meningkatkan sintesis glukosa. Efek pertumbuhan dari hormon pertumbuhan itu merangsang sel prekursor untuk berdiferensiasi dan merangsang sekresi IGF-1 yang merupakan faktor utama dalam pertumbuhan otot. IGF-1 itu akan menstimulasi mitosis
kemudian menstimulir uh, penyerapan asam amino dan sintesa protein, baik pada otot maupun pada tenunan-tenunan lain, dan menstimulir proliferasi kondrosit atau sel kartilage, sehingga menghasilkan pertumbuhan tulang. Kemudian growth hormone ini tidak mempunyai efek langsung terhadap pertumbuhan tulang dalam menstimulir diferensiasi kondrosit. Jadi growth hormone itu tidak langsung merangsang pertumbuhan tulang, tetapi dia merangsang sekresi IGF-1 atau IGF-1. Kemudian IGF-1 inilah yang merangsang terjadinya mitosis dan menstimulir proliferasi kondrosit sehingga menghasilkan pertumbuhan tulang. Kemudian hormon growth hormone atau hormon pertumbuhan ini itu juga memiliki efek terhadap metabolisme. Makanya meskipun pada ternak yang sudah mencapai dewasa tubuh, hormon pertumbuhan itu tetap ada, tetapi konsentrasinya itu tidak setinggi pada saat masih awal masa pertumbuhan atau sebelum mencapai dewasa tubuh. Yang pertama, metabolisme protein. Pada umumnya growth hormone itu menstimulir anabolisme protein pada banyak tenunan. Efek ini meningkatkan uptake asam amino atau penyerapan asam amino, kemudian meningkatkan sintesa protein dan menurunkan oksidasi protein. Jadi hormon pertumbuhan itu terlibat langsung pada metabolisme protein. Dia meningkatkan anabolisme protein atau penyusunan protein, kemudian meningkatkan penyerapan asam amino. Asam amino ini merupakan penyusun dari protein dan meningkatkan sintesa protein. Jadi asam amino yang diserap tinggi, protein yang disintesa banyak, kemudian menurunkan oksidasi protein. Jadi protein yang dirombak di dalam tubuh itu berkurang. Kemudian pada metabolisme lemak, growth hormone itu memperkuat utilisasi lemak dengan menstimulir pemecahan trigliserida dan oksidasi pada adiposit. Jadi growth hormone atau hormon pertumbuhan itu merangsang pemecahan trigliserida sehingga jaringan lemak itu bisa berkurang. Kemudian pada metabolisme karbohidrat, growth hormone adalah satu dari sejumlah hormon yang mempertahankan kadar glukosa darah supaya bisa tetap di dalam kisaran normal. Growth hormone sering disebut mempunyai aktivitas anti-insulin karena growth hormone menghambat kemampuan insulin untuk menstimulir uptake glukosa atau menghambat penyerapan glukosa dari darah pada tenunan perifer dan merangsang sintesa glukosa di hati. Jadi peran growth hormone itu salah satunya menghambat atau kebalikan dari insulin. Kalau insulin itu meningkatkan penyerapan gula darah ke dalam sel, growth hormone itu kebalikannya. Ini pengaturan sekresi growth hormone, ini hampir sama dengan yang tadi. Hipotalamus mensekresikan GHRH atau growth hormone releasing hormone atau hormon
yang merangsang sekresi growth hormone. Perannya, dia akan merangsang kelenjar hipofisa anterior untuk mensekresikan growth hormone, kemudian growth hormone akan merangsang hati atau jaringan lain. Hati akan merangsang somatomedin, kemudian akan memberikan imbal balik pada hipotalamus. Growth hormone releasing hormone atau GHRH adalah peptida hipotalamus yang menstimulir sintesa dan sekresi GH. Jadi growth hormone itu baru disekresikan oleh kelenjar hipofisa setelah menerima rangsangan dari hipotalamus. Kemudian somatostatin atau SS adalah suatu peptida yang diproduksi oleh beberapa tenunan dalam tubuh termasuk hipotalamus. Somatostatin itu menghambat pelepasan GH sebagai respon terhadap GHRH dan terhadap stimulator lain, misalnya konsentrasi glukosa darah yang rendah. Kemudian grelin adalah hormon peptida yang disekresikan dari lambung. Grelin ini berikatan dengan reseptor-reseptor pada sel-sel somatotrop dan potensial untuk menstimulir sekresi growth hormone. Kemudian level IGF-1 yang tertinggi dalam darah itu menyebabkan penurunan sekresi GH tidak saja secara langsung dengan menekan somatotrop, tetapi juga dengan menstimulir pelepasan somatotropin dan hipotalamus. Jadi di sini kita lihat growth hormone GHRH itu merangsang pituitari atau hipofisa anterior untuk mensekresikan growth hormone. Kemudian growth hormone sendiri itu akan merangsang liver untuk mensekresikan IGF-1. Kemudian IGF-1 sendiri itu memberikan umpan balik negatif terhadap hipofisa anterior, tetapi memberikan umpan balik positif terhadap hipotalamus untuk mensekresikan somatostatin. Somatostatin ini akan memberikan umpan balik negatif terhadap hipofisa anterior untuk mensekresikan growth hormone. Jadi dengan meningkatnya IGF-1 itu akan menghambat growth hormone secara langsung, dan secara tidak langsung dia akan menghambat melalui peningkatan level somatostatin. Sedangkan grelin dari lambung itu akan memberikan umpan balik positif pada growth hormone. Kemudian ini peran growth hormone itu pada metabolisme, itu meningkatkan glukosa darah atau plasma glukosa, kemudian meningkatkan asam lemak atau FFA pada plasma, menurunkan plasma asam amino plasma, dan menurunkan urea plasma. Kemudian pada jaringan adipose itu menurunkan penyerapan glukosa dan meningkatkan lipolisis, kemudian menurunkan adiposit.
Sedangkan pada ginjal, pankreas, usus, kemudian kelenjar paratiroid, kulit, kemudian jaringan konektif, tulang, hati, kemudian pada paru-paru, itu meningkatkan sintesis protein, kemudian meningkatkan DNA dan sintesis DNA dan RNA, meningkatkan ukuran dan jumlah sel, kemudian meningkatkan ukuran organ dan meningkatkan fungsi organ. Sedangkan pada kondrosit, peran growth hormone itu meningkatkan penyerapan asam amino, sintesis protein, kemudian sintesis DNA dan RNA, kemudian kondroitin sulfat meningkatkan kolagen, meningkatkan jumlah dan ukuran sel, kemudian meningkatkan pertumbuhan linear dari kondrosit. Sedangkan pada pada otot, peran dari growth hormone itu menurunkan penyerapan glukosa, meningkatkan penyerapan asam amino, meningkatkan sintesis protein, dan meningkatkan massa otot tubuh. Ya, ini pengaruh hormon secara langsung. Yang pertama, hormon pertumbuhan itu menstimulasi pertumbuhan postnatal atau setelah lahir, kemudian merangsang sel untuk berdiferensiasi atau membelah dan mensekresikan IGF yang menstimulasi mitosis atau pembelahan sel. Kemudian menstimulasi sintesis protein. Kemudian hormon lain itu insulin. Perannya atau fungsinya itu menstimulasi pertumbuhan fetus, kemudian menstimulasi pertumbuhan postnatal dengan cara menstimulasi sekresi IGF-1 dan aktivasi IGF-1 reseptor. Kemudian menstimulasi sintesis protein. Kemudian hormon tiroid itu fungsinya memudahkan hormon pertumbuhan bekerja, kemudian merangsang perkembangan SSP. Kemudian hormon testosteron itu menstimulasi pertumbuhan pada saat pubertas pada ternak jantan dengan cara menstimulasi sekresi hormon pertumbuhan, kemudian merangsang perpanjangan tulang dan menstimulasi sintesis protein. Kemudian hormon estrogen itu stimulasi pertumbuhan pada saat pubertas dengan cara stimulasi hormon pertumbuhan, kemudian perpanjangan tulang, stimulasi efek yang lain itu menstimulasi sintesis protein. Ya, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin didiskusikan bisa melalui WA atau melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.